Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Keanekaragaman Hayati dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Kabupaten Oku Timur. Indonesia menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia dan dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Ini sebagai kekayaan alam yang dapat berguna saat ini atau di fitur. Masyarakat penyediaan pangan akan menjadi salah satu tantangan utama pembangunan karena jumlah penduduk yang selalu meningkat. Sebenarnya, keanekaragaman hayati di Indonesia sebagai emas hijau yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan penyediaan pangan. Walaupun keanekaragaman hayati terbaru ternyata pertama yaitu melimpah, namun kita miskin pengetahuan. Kedua yaitu potensial tetapi tidak ditemukan dan tidak berguna. Yang ketiga yaitu memiliki peluang di masa depan namun kami abaikan. Indonesia menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia dan dikenal sebagai negara mega biodiversity. Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut merupakan kekayaan alam yang dapat memberikan manfaat serbaguna dan mempunyai manfaat yang vital dan strategis, serta merupakan paru-paru dunia yang mutlak. Tingginya keanekaragaman hayati dan tingkat endemisme menempatkan Indonesia sebagai laboratorium alam yang sangat unik untuk tumbuhan tropik. Namun, Indonesia juga menerapkan negara dengan tingkat keterancaman lingkungan yang tinggi, terutama kerusakan habitat yang menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Meskipun Indonesia disebut sebagai negara agraris, akan tetapi kenyataannya masih banyak kekurangan pangan. Bertambahnya penduduk bukan menjadi pemicu yang menghambat untuk menuju ketahanan pangan nasional. Akan tetapi berkurangnya lahan pertanian karena dijadikan pemukiman dan lahan industri. Keanekaragaman hayati dapat digolongkan menjadi 3 tingkat, yaitu pertama, keanekaragaman spesies. Hal ini mencakup semua spesies di bumi termasuk bakteri dan protista. Kedua, yaitu keanekaragaman genetik, variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis maupun di antara individu-individu dalam satu populasi. Keanekaragaman komunitas. Komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik masing-masing. Ketiga tingkatan keanekaragaman hayati itu diperlukan untuk kelanjutan kelangsungan makhluk hidup di bumi dan penting bagi manusia. Keanekaragaman hayati yang ada di alam telah terancam punah oleh berbagai cara. Menurut Suharti, pada tahun 2009 menyatakan bahwa ancaman terdapat keanekaragaman hayati dapat terjadi melalui berbagai cara. Pertama yaitu perluasan areal pertanian dengan membuka hutan atau eksploitasi hutannya sendiri akan mengancam kelestarian paritas liar atau lokal yang hidup di hutan. Kedua yaitu rusaknya habitat paritas liar disebabkan oleh terjadinya perubahan lingkungan akibat perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga yaitu alih fungsi lahan pertanian untuk penggunaan di luar sektor pertanian, menyebabkan flora yang hidup di sana termasuk paritas padi lokal maupun liar, kehilangan tempat tumbuh. Keempat yaitu pencemaran lingkungan, karena penggunaan herbisida dapat mematikan gulma serta paritas tanaman budidaya termasuk padi. Kelima yaitu semakin meluasnya tanaman paritas unggul yang lebih disukai petani dan masyarakat konsumen akan mendesak atau tidak dibudidayakan paritas lokal. Keenam yaitu perkembangan biotipe hama dan penyakit baru yang virulen akan mengancam kehidupan paritas lokal yang tidak mempunyai ketahanan. Keanekaragaman hayati Indonesia sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui potensinya, dan sebagian lagi belum dikenal.
Pada dasarnya, keanekaragaman hayati dapat memulihkan diri, namun kemampuan itu bukan tidak terbatas, karena diperlukan untuk hidup dan dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, maka keberadaan keanekaragaman hayati amat tergantung pada perlakuan manusia. Penyusutan keanekaragaman jenis terjadi baik pada populasi alami maupun budidaya. Berkurangnya keanekaragaman hayati populasi budidaya tercatat dengan jelas. Pemakaian bibit unggul secara besar-besaran menyebabkan terdesak dan menghilangnya bibit tradisional yang secara turun-menurun dikembangkan oleh petani. Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus lebih dipahami sebagai pemenuhan kondisi-kondisi itu terbagi menjadi 4, yaitu pertama, terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup. Dengan pengertian ketersediaan pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan, dan memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, vitamin, dan mineral, serta turunan yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Kedua, yaitu terpenuhinya pangan dengan kondisi aman, di mana yaitu pangan bebas dari pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu atau merugikan serta membahayakan kesehatan manusia serta aman untuk kaidah agama. Yang ketiga yaitu terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, yaitu distribusi pangan harus mendukung tersedianya pangan pada setiap saat dan merata di seluruh tanah air. Keempat, yaitu terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau. Pangan boleh mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Sumber daya hayati sering diartikan sebagai modal untuk menghasilkan produk dan jasa. Padahal, keanekaragaman hayati mestinya harus merujuk pada aspek keseluruhan dari sistem penopang kehidupan, yaitu mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta aspek sistem pengetahuan dan etika dan kaitan di antaranya berbagai aspek ini. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu kehilangan keanekaragaman hayati sangat erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Ketidakseimbangan ekosistem menghasilkan bencana di mana-mana. Konversi hutan dan tata guna lahan yang tidak dikelola dengan baik akan membuat menurunnya produktivitas pertanian dengan pangan makin merosot. Jika kondisi demikian tetap belum ada solusinya, maka Indonesia terutama pada Kabupaten Oku Timur akan tetap menjadi pengimpor bahan pokok, terutama beras dan terigu terbesar. Ironis sekali dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimilikinya, logikanya Indonesia akan terbebas dari persoalan pangan. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.